di dalam mobil setelah pasangan itu melakukan pencatatan pernikahan dan resmi tercatat sebagai suami istri. Kelvin memiliki wajah cerah sepanjang jalan. Ada senyum tipis tergantung di wajahnya dan ia terus menggenggam telapak tangan wanita di sebelahnya. Sopir diam-diam melihat melalui kaca spion di atas kepalanya ekspresi bosnya yang tampak seperti anak kecil yang akhirnya mendapatkan mainan kesukaannya. Sementara ekspresi Elisa datar seolah ia adalah wanita yang baru saja kalah dalam judi. Di catatan sipil Elisa melihat betapa besar pengaruh Kelvin. Bahkan pihak catatan sipil bisa melakukan verifikasi identitasnya meski mereka tak membawa buku catatan keluarga miliknya. Kamu ingin pesta pernikahan seperti apa? Tanya Kelvin sambil menyandarkan kepalanya di bahu Elisa. Tidak perlu pesta meriah, mari buat pesta sederhana dengan keluarga dekat saja, oke? Tawar Elisa. Kelvin mengangguk. Tidak apa-apa, bagiku yang terpenting kamu sudah menjadi istriku. Elisa bisa merasakan suasana hati pria ini sedang cerah. Aku heran, bukankah beberapa waktu lalu kamu mengatakan kalau buku nikah hanya selembar surat yang tak memiliki kekuatan untuk mengikat siapapun? Tanya Elisa yang lebih terdengar seperti ejekan. Waktu itu aku belum tahu kalau buku nikah ternyata bisa sangat berarti, lebih dari peta harta karun. Aku sekarang memilikimu secara hukum dan orang akan terlihat murahan jika bersikeras ingin menjadi orang ketiga di antara kita. Elisa memutar bola matanya ke arah pria yang masih melilitnya dengan pelukan erat. Ia tahu pria ada sisi egois di balik makna perkataan Kelvin barusan. Dia memang pria yang posesif. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah Kelvin membawa Elisa masuk dengan tangan yang melingkari pinggangnya. Ia merasa seperti membawa piala yang akhirnya bisa ia banggakan. Kelvin berdeham begitu masuk ke ruang tengah. Saat ini orang-orang berkumpul untuk melihat Efren yang sedang berlatih piano. Pasangan tua hanya melirik kedatangan Kelvin sekilas, lalu mengalihkan tatapan mata mereka ke arah Efren lagi. Keduanya memperlakukan Kelvin seolah ia udara. Kelvin berdeham lagi. Kali ini kakek dan neneknya memutar mata ke arahnya dengan kerutan kening yang semakin dalam, seolah menunjukkan bahwa mereka mulai terganggu dengan suara yang ditimbulkan oleh Kelvin. Berhenti berdeham. Jika tenggorokanmu serak, maka mintalah air jahe ke Diana. Jangan berisik di sini. Aku sedang mendengarkan cicitku berlatih piano, keluh Lily. Kelvin kesal sementara Elisa menahan tawa, tapi pria ini tidak mau mengalah. Dia mengeluarkan 2 buku nikah yang baru saja didapatkan dan membantingnya di depan meja, lalu duduk di hadapan pasangan tua dengan kaki tersilang. 2 orang itu menatap sikap arogan cucunya yang sedang duduk di depan mereka. Tatapan mereka bolak-balik antara buku di meja dan wajah Kelvin. Buku nikah siapa? Buku nikah siapa yang kamu curi? Tanya kakek Kelvin. Kelvin tercengang. Ia sangat kesal hingga ingin muntah darah. Ini adalah buku pernikahanku dan Elisa. Buka dan lihatlah. Setelah melihat ada foto kami di sana, maka kalian akan percaya ini buku nikahku, kata Kelvin dengan bangga. Lily mengambil buku nikah yang masih memiliki aroma kertas baru, entah karena baru dicetak atau karena telapak tangan Kelvin sebelumnya yang terus memegang buku itu. Lily masih bisa merasakan jejak hangat dari permukaan buku. Dia membuka dan menemukan ada foto Kelvin dan Elisa. Apakah ini yang disebut buku nikah, Nek? Tanya Efren yang ikut
melihat setelah turun dari kursinya. Ya, ini buku yang menyatakan kelegalan status ayah dan ibumu, jawab Lily. Efren mengamati dengan seksama. Kelvin menunggu ekspresi bahagia putranya, namun Efren hanya menunjukkan ekspresi yang mengerut. Kenapa di buku nikah tidak menggunakan foto dengan baju pengantin? Tanya Efren dengan polos. Tidak, untuk buku nikah yang diambil itu foto formal. Oh, apa kamu bahagia sayang? Tanya Kelvin pada Efren. Anak kecil itu mengangguk. Itu berarti kita bisa tidur bersama dalam satu ranjang seterusnya, bukan? Kelvin terdiam dan wajahnya menjadi kaku. Ia merasa agendanya akan berantakan jika Efren ikut satu ranjang dengan dirinya yang masih menjadi pengantin baru. Sayang, kamu sudah besar dan telah memiliki kamar sendiri. Kamu hanya boleh sesekali tidur bersama dengan kami, rayu Kelvin. Wajah Efren mengerut dan bibirnya mulai mengerucut. Tidak, biarkan aku tidur dengan kalian sampai aku puas. Aku ingin merasakan apa yang selama ini anak lain pada keluarga utuh rasakan. Lily menatap Kelvin sambil menarik nafas dalam. Biarkan saja ia tidur dengan kalian. Lagi pula kalian menikah salah satunya untuk memberikan keluarga lengkap untuk Efren, bukan? Kelvin kehilangan kata-kata itu. Kehilangan kata-kata. Ia menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. Dia menoleh pada Elisa, berharap mendapatkan bantuan, namun dia pura-pura seperti tidak terjadi apapun. Lily kembali menyela. Aku rasa kamu tidak akan keberatan, bukan Elisa? Elisa menggeleng. Tentu saja tidak. Lagi pula aku sudah terbiasa tidur dengan Efren selama ini. Kelvin tercengang. Wajahnya memiliki kerutan yang dalam. Ini adalah hari pernikahan dirinya, namun tidak ada yang mengerti tentang kebutuhan yang sudah ia tekan sekian lama. Baiklah, tapi hanya untuk beberapa waktu. Setelah itu kamu harus tinggal di kamarmu sendiri. Efren mengangguk. Ia segera mengulas senyum lebar. Elisa juga diam-diam tersenyum. Entah kenapa membayangkan tidur berdua dengan Kelvin membuatnya gugup. Malam hari keluarga kecil itu menggunakan piyama yang sama dengan warna merah hati. Mereka masuk di kamar utama, bukan lagi kamar Efren. Kamar Kelvin jauh lebih luas. Di dalamnya memiliki desain dengan dominan warna abu-abu dan hitam yang cocok dengan karakter dirinya yang dingin dan menyendiri. Ini masih didesain untuk kamar pria lajang, jadi tidak terlihat seperti kamar keluarga yang hangat. Tapi kamu bisa mendesain kamar utama kita nanti sesuai dengan keinginanmu, kata Kelvin sambil memeluk Elisa dari belakang saat mereka masuk ke kamar bersama. Tak lama kemudian Efren juga ikut memeluk kedua kaki orang tuanya karena ia masih memiliki tubuh yang kecil. Kenapa kalian tidak mengajakku saat berpelukan? Protesnya. Elisa kemudian berjongkok ke sini datang ke pelukan mami. Efren menghambur ke dalam pelukan ibunya, sementara Kelvin menarik nafas berat. Untuk pertama kali ia merasa putranya seperti pencuri kecil yang merebut istrinya. Lihat saja nanti malam, aku akan memindahkan beruang kecil ini begitu ia tertidur lelap. Mata gelap Kelvin lalu menatap sofa di dalam kamarnya. Aku bisa memindahkan beruang kecil ini untuk sementara waktu di situ. Setelah urusanku selesai, aku akan memindahkannya lagi. Kelvin menaikkan sudut bibirnya setelah membayangkan skema licik di dalam otaknya yang akan ia lakukan pada Efren. Sayang, ayo tidur, ini sudah malam, ajak Kelvin.
Efren menggeleng. Dedi, ini baru jam 8 malam, maka malamku belum turun dan perutku masih terasa tidak nyaman. Lalu apa yang ingin kamu lakukan untuk membuat makananmu turun? Ayo jalan-jalan sebentar keliling komplek, tidak keliling taman saja. Kita sudah mengenakan piyama tidur. Aneh jika berjalan dengan pakaian seperti ini dan dilihat orang. Efren mengangguk dengan berat hati. Saat keduanya akan keluar, Elisa ingin mengikuti mereka, namun dihentikan oleh Kelvin. Kamu harus istirahat lebih awal dulu. Jangan sampai kelelahan. Aku akan menjaga Efren. Elisa menggeleng. Tapi aku tidak lelah. Kamu akan kelelahan nanti, jadi sebaiknya mengumpulkan energi dan beristirahat lebih dulu. Kelvin membawa Efren keluar dari kamar, sementara Elisa masih belum memahami maksud Kelvin dengan jelas. Akhirnya alih-alih istirahat, dia membuka laptop dan menyelesaikan beberapa pekerjaan. Ayah dan anak itu berjalan di taman hingga 1 jam. Saat kembali, Efren sudah menguap dan segera menuju ke tempat tidur. Cuci kakimu dulu, jangan langsung naik ke atas ranjang, protes Elisa. Efren cemberut sambil berjalan menuju ke kamar mandi, sementara Kelvin menatap mata Elisa menyipit. Bukankah aku menyuruhmu untuk istirahat lebih dulu? Ini masih sore dan aku tidak cukup mengantuk. Kelvin menarik nafas dalam. Setelah itu, ia mengangkat tubuh Elisa yang masih berada di atas kursi dan meletakkannya di atas tempat tidur. Aduh, pekik Elisa ketika ia dilemparkan di atas tempat tidur. Cepat tidur, titah Kelvin beberapa saat kemudian. Ia berbisik di samping telinga Elisa. Aku akan membangunkanmu nanti begitu Efren tertidur. Pupil mata Elisa melebar. Bulu kuduknya segera berdiri begitu melihat senyum predator di depannya yang menakutkan. Setelah Efren dari kamar mandi, ia segera mengatur posisinya yang berada di tengah. Dia berbaring menghadap ke atas dengan tangan kecilnya yang memegangi telapak tangan kedua orang tuanya masing-masing. Selamat malam Mami dan Daddy. Oke sayang, selamat malam. Efren menguap lalu berusaha menutup matanya. Pria besar di sampingnya menyeringai seolah menghitung tiap detik Efren akan tertidur lelap. Sementara itu hati Elisa yang berada di sampingnya menjadi gelisah, apalagi saat ini Kelvin berbaring miring dengan kepala yang bertumpu pada telapak tangannya dengan siku yang tertekuk di atas ranjang. Wajah Kelvin tampak dengan jelas menatap Elisa dengan tatapan yang genit. Aduh, pekik Efren tiba-tiba sambil tangan kecilnya yang memegangi perutnya. Ada apa? Apakah perutmu sakit? Tanya Elisa saat melihat wajah putranya mengerut dengan keringat dingin yang mengembun di atas keningnya. Mami, perutku sakit. Aduh, sakit sekali. Bocah itu menggeliat ke sana kemari seperti cacing yang kehabisan air. Rona di bibirnya mulai memucat. Kelvin yang diam-diam merasa kesal karena Efren mendadak terbangun saat ia menunggunya tertidur lelap. Tiba-tiba merasa iba melihat anaknya menggeliat kesakitan. Ia segera mengangkatnya dan membawanya ke rumah sakit. Apakah dia salah makan? Tanya Kelvin sambil membawa Efren. Apakah dia salah makan? Tanya Kelvin sambil membawa Efren ke mobil. Aku tidak tahu, tapi menu makan malam tadi terlihat baik-baik saja dan tidak ada kacang kenari yang membuatnya alergi. Seorang sopir telah membawa mereka hingga ke depan rumah sakit. Kelvin segera menggendong Efren lagi dan meletakkannya di atas ranjang unit gawat darurat. Perutnya sakit, tolong lihat dengan baik apa yang salah dengannya.
Staf medis mengangguk. Mereka segera menangani Efren, sementara Elisa dan Kelvin menunggu di luar. Beberapa saat kemudian dokter keluar dan mengatakan bahwa Efren terkena gejala usus buntu. Beruntung ia datang lebih awal, jadi dia tidak perlu sampai melakukan operasi. Kelvin menarik nafas dalam. Lalu bagaimana kondisinya sekarang, dokter? Dia baik-baik saja, tapi perlu dirawat di rumah sakit selama 2 hari lagi untuk kita observasi. Baik, tolong berikan perawatan terbaik untuknya. Dokter mengangguk. Tentu saja, ia akan mencurahkan semua tenaganya untuk memastikan putra dari pria ini baik-baik saja. Jika tidak ingin mendapatkan masalah, bahkan sebenarnya Efren sudah bisa langsung pulang. Namun, demi memastikan ia baik-baik saja, maka dokter memutuskan untuk menahan anak ini selama 2 hari di rumah sakit untuk observasi. Elisa dan Kelvin akhirnya justru bermalam di rumah sakit untuk menemani Efren. Hati mereka sakit ketika melihat anak yang selalu ceria itu kini memiliki wajah pucat dan mengenakan baju pasien. Kelvin menepuk punggung Elisa. Aku akan menjaganya, kamu tidurlah. Aku tidak mengantuk, kamu saja yang tidur. Besok kamu harus bekerja, itu adalah perusahaanku. Aku bisa masuk dan libur kerja sesukaku. Lagi pula aku tidak akan tenang bekerja dengan Efren yang masih dirawat. Baiklah, aku akan tidur. Bangunkan aku jika dia mencariku. Mereka berada di kamar VVIP dan memiliki tempat tidur tambahan untuk penunggu. Elisa berusaha untuk tidur, namun dia hanya membolak-balikkan badannya dengan gelisah. Tidurlah dan jangan pikirkan apapun, atau kau ingin aku menemanimu, goda Kelvin. Elisa segera menarik selimut hingga ke leher. Tidak, aku akan tidur sekarang. Kelvin menyeringai ketika melihat Elisa menutup dirinya dengan selimut, lalu memunggungi dirinya. Setelah berusaha keras, Elisa akhirnya tertidur. Kelvin terjaga sambil memeriksa beberapa pekerjaan melalui ponselnya. Meski Efren tetap tertidur lelap sepanjang malam, namun Kelvin masih duduk di sebelah ranjangnya tanpa tertidur.